Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2323. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak banyak makhluk seperti itu di seluruh alam semesta. Masing-masing dari mereka telah mengalami zaman dan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Dalam arti tertentu, mereka dapat disebut abadi. Namun di dalam hati Qingchen tidak ada hal yang layak dikenang dari pria sekuat itu. Egois dan mementingkan diri sendiri demi dirinya sendiri dan melompat keluar dari sangkar lautan kosmik. Seseorang yang bahkan dapat menjual suku yang tak terhitung jumlahnya di lautan kosmik. Bahkan dia menjual klannya sendiri dan menggunakan seluruh klannya sendiri sebagai nutrisi untuknya dan dipanen. Hidupnya hanya sia-sia. Tatapan mata Qingchen acuh tak acuh dan boom. Kekuatan guntur di tubuhnya melonjak dan mengalir ke rantai hitam. Rantai hitam yang mengerikan itu mengikat leluhur kekaisaran abadi dengan erat, mencegah kekuatannya yang sekarat meledak dan menghancurkan lautan virtual. Tidak, ampuni aku bersedia menyerah. Aku bersedia menyerah. Aku dimensi tinggi. Aku masih berguna, kata leluhur kekaisaran abadi. Dia meraung dengan gila. Hah, diam. Kucing hitam besar itu tampak tidak senang dan dia menepukkan cakarnya, memukul kepala leluhur kekaisaran abadi. Dampak tak kasat mata langsung memasuki pikiran leluhur klan kekaisaran abadi. Duar, jiwanya meledak, rasa sakit yang hebat datang dan seluruh pikirannya pusing, seolah-olah dia akan jatuh koma. Momen berikutnya, kekuatan penghancur kaisar kuno menyapu inti kehidupan asli leluhur kekaisaran abadi, langsung menghancurkan napas kehidupannya hingga menjadi ketiadaan. Di dalam kegelapan, suatu kekuatan kehidupan kausal sedang melonjak dan hendak menghilang dari tubuh leluhur kekaisaran abadi. Qingchen, cepat aktifkan kekuatan garis keturunanmu, kata kucing hitam besar. Dia dan kaisar kuno berteriak pada saat yang sama. Mendengar ini, Qingchen tanpa sadar mendorong kekuatan guntur di tubuhnya hingga ke titik ekstrim. Dan ledakan. Cahaya petir yang tak berujung menelan segalanya dan bersatu dengan rantai hitam pekat, merasuki seluruh kehampaan dan memusnahkan sepenuhnya kekuatan kehidupan kausal ini. Tiba-tiba kekuatan yang melonjak tanpa akhir itu menjadi tenang dalam sekejap, dan sesosok mayat besar tergeletak di seberang lautan virtual. Leluhur kekaisaran abadi hanya melayang di sana tanpa suara apapun. Mati. Kaisar kuno itu menghunus pedangnya dan tertawa pelan. Kaisar ini dapat dikatakan telah membunuh seseorang dari dimensi yang lebih tinggi. Setelah selesai berbicara, kaisar kuno itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lautan luas di alam semesta, dan ledakan. Seluruh jalan laut kosmik dan langit alam semesta tiba-tiba muncul dan bergetar hebat. Raungan tak berujung menyapu, hampir menutupi banyak wilayah lautan alam semesta, dan langsung dirasakan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kematian leluhur kekaisaran abadi, sebuah kekuatan khusus memberi umpan balik ke lautan kosmik dan bergabung ke dalam jalan laut kosmik. Pada saat yang sama, neraka, ledakan. Sungai panjang neraka kematian pun tiba-tiba bergetar, seakan-akan ada tenaga besar yang tak dikenal yang terpancar dari kedalaman lautan kosmik yang tak berujung dan memasuki sungai panjang orang mati, menyebabkannya mendidih hebat. Ini adalah mata Kaisar Nether dan yang lainnya mengecil. Kaisar Yao Ming dan yang lainnya terkejut dengan ekspresi ngeri di wajah mereka.
Pada saat ini, tingkat kultivasi mereka yang baru saja menembus ke tingkat kaisar dewa sebenarnya menunjukkan kecenderungan untuk meningkat lagi. Aura dunia bawah tampaknya menjadi lebih sempurna. Apa yang terjadi? Putri Ning Muyao dan yang lainnya terkejut. Ini pasti sebuah peristiwa besar yang terjadi di lautan alam semesta lagi. Alam semesta dan lautan yang luas dengan aura surga yang tak berujung menyapu menyebabkan penglihatan yang mengerikan dan membuat khawatir banyak makhluk kuat di seluruh alam semesta. Apa yang telah terjadi? Napas ini adalah dimensi tinggi. Dimensi tinggi telah meninggoy. Mungkinkah itu leluhur kekaisaran abadi? Pada saat ini semua orang kuat di seluruh lautan semesta terkejut. Mereka melihat ke arah laut semesta selatan dengan ngeri, melihat ke arah tempat lautan virtual semesta awal berada. Tubuh mereka kaku dan gemetar tak dapat dijelaskan. Apa yang sedang terjadi? Nenek moyang klan kekaisaran abadi sudah meninggoy. Tapi bukankah dia hanya diseret ke alam semesta asli oleh pihak lain untuk sesaat dan meninggoy? Apakah dia meninggoy secepat itu? Makhluk dimensi tinggi ini tidak mungkin. Makhluk-makhluk berdimensi tinggi di sana hampir sangat abadi. Dan kaisar kuno itu hanyalah makhluk berdimensi tinggi yang baru dipromosikan. Bahkan jika leluhur klan kekaisaran abadi dikalahkan, dia tidak akan mudah untuk meninggoy. Paling-paling dia hanya akan dipenjara dan disegel. Tapi bagaimana ini mungkin? Nenek moyang klan kekaisaran abadi dikenal sangat abadi. Dia hidup abadi karena suatu alasan. Orang ini memiliki vitalitas yang sangat kuat. Dia telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan menanggung banyak kesulitan tanpa mati. Tapi bagaimana dia bisa mati dalam waktu sesingkat itu? Lalu apa sebenarnya yang terjadi di alam semesta asli? Pemikiran-pemikiran ilahi yang kuat saling menyapu ke alam semesta, laut dan langit berbintang, dan dia tidak bisa lagi untuk tetap tenang. Sebelumnya ketika leluhur kekaisaran abadi terseret ke lautan virtual itu, semua orang tidak begitu terkejut karena mereka tahu betul bahwa leluhur kekaisaran abadi tidak akan pernah meninggoy dengan mudah. Akan tetapi sekarang semua orang menjadi panik, terlebih lagi dengan ketidakpercayaan. Tepat ketika semua orang masih memiliki keraguan di hati mereka berdengung. Di lautan virtual yang luas alam semesta asli, muncullah sosok yang samar-samar. Itu adalah kaisar kuno yang langsung menarik perhatian semua orang. Nampak dia berjalan keluar perlahan-lahan dan di belakangnya sebuah tubuh besar terseret keluar. Dia megah dan besar, mati dan tak bernyawa, dan meresap ke dalam dunia berdimensi tinggi. Dan itu adalah tubuh dewa leluhur kekaisaran abadi. Jika tubuh ilahinya yang besar tidak tersembunyi di dunia berdimensi yang lebih tinggi, lautan virtual saja tidak akan dapat dengan mudah menampung tubuh sebesar itu. Di atas leluhur kekaisaran abadi, Qin Chen dan Chen Sisi berdiri dengan gagah, menginjak kepalanya dengan tenang, menatap kekosongan tak berujung di luar alam semesta. Adegan seperti itu benar-benar mengejutkan semua orang kuat di seluruh alam semesta. Itu adalah tubuh dewa leluhur kekaisaran abadi. Namun sekarang dia tidak memiliki napas kehidupan. Dan dia telah kehilangan semua kehidupan di dunia berdimensi tinggi. Dia telah meninggoy. Dia benar-benar meninggoy. Bagaimana dia bisa dibunuh? Semua orang merasa ngeri. Seorang kaisar dewa berdimensi tinggi yang telah bertanggung jawab atas keberadaan selama-lamanya baru saja meninggoy di sini. Tubuh ilahi yang besar itu hampir dapat menutupi alam semesta yang luas, dan sekarang ia menembus ke dunia berdimensi tinggi seperti bayangan, menutupi langit dan matahari. Pemandangan seperti itu begitu menyeramkan, hingga cukup untuk membuat siapapun merasa merinding dan kedinginan. Makhluk tingkat tinggi baru saja meninggoy seperti itu. Ya ampun, apakah aku sedang berpegangan pada pahanya? Ini adalah paha, berpegangan kepada paha emas, paha yang benar-benar akan membuatku naik.
kata pemimpin alam Buddha matahari yang agung. Dia membelalakan matanya dan menjadi begitu gembira hingga seluruh tubuhnya menjadi lemas dan dia hampir terjatuh ke tanah. Tidak, aku tidak boleh bersikap tidak punya pendirian. Aku harus tetap tenang. Ya, tetap tenang. Amitabha, Amitabha, kata pemimpin alam Buddha matahari yang agung. Dia menahan kegembiraannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan terus bergumam. Pada saat ini, Kaisar Dewa Nona Huaji dan leluhur klan Komodo tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Ujung hati mereka terjatuh dari lautan dalam luar angkasa. Sesosok raksasa leluhur ular pemakan mimpi saat ini memancar keluar dari dunia dimensi yang lebih tinggi, dan mata ularnya yang besar memandang ke lokasi alam semesta asli dengan ngeri. Leluhur kekaisaran abadi sungguh sudah meninggoy. Sebelumnya aku hampir menyinggung makhluk mengerikan seperti itu, kata leluhur ular pemakan mimpi. Matanya dipenuhi ketakutan dan dia dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Kalau saja dia tidak berlari kencang sebelumnya, apakah sekarang dialah yang akan terseret ke alam semesta asli itu? Memikirkan hal ini, leluhur ular pemakan mimpi tidak dapat lagi menahan rasa takut di hatinya. Apa yang harus dilakukan? Kata leluhur ular pemakan mimpi. Dia yang sebelumnya tidak pernah merasa takut, kini merasa ketakutan. Kekuatan yang terkandung dalam rantai hitam pekat itu dapat secara langsung melukai jiwaku. Jika aku dikunci oleh rantai hitam pekat itu, maka akhir ceritanya. Leluhur ular pemakan mimpi tidak berani membayangkan hasil seperti itu. Tetapi yang pasti adalah bahwa akhir ceritanya tidak akan jauh lebih baik daripada akhir cerita leluhur kekaisaran abadi.